What's up John, balik lagi channelku Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada dan akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta partai negara yang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sana sampai ujung sini ya kan John. Nah, awal pekan yang baik John. Karena tadi semalam aku libur satu hari ya kan, liburan merefresh otak kanan dan otak kiri ya kan John. Maka nanti malam kita bakal memprediksikan 4 tim seperti biasa John. 4 tim yang akurat, dan prediksi ini hanya untuk orang-orang yang mempercayai dan sehati denganku. Kalau tidak sehati jangan kalian ambil, karena ini hanya sebatas referensi untuk kalian main ya kan John. Ngopi, ngerokok, senyum ya kan John. Ngopi, rokok, senyum, ngopi, rokok, senyum ya kan John. Nah, 4 tim ini John, sebelum ku prediksikan John, coba dulu kalian subscribe, like, dan komen John, karena tanpa kalian juga aku bukan siapa-siapa ya kan. Dan jangan lupa John, jangan lupa kalian support terus channelku menjadi traders bola nomor 1 di Indonesia ya kan John. Bercanda John. Bercanda hari Senin ya kan John. Semangat ya kan John. Nah, 4 tim John, ada Everton melawan Crystal Palace, ada Barcelona melawan Real Valladolid, dan ada Wolverhampton melawan West Ham United yang terakhir dari Premier Liga. Ini yang sulit, tapi kita pastikan ini masuk. Moreirense melawan Sporting Lisbon John. Oke, 4 tim ini John, kita coba lagi malam ini menuju Liga Champion. Kita akan cari modal ya kan John. Oke, yang pertama ada Everton melawan Crystal Palace ya kan John. Nah, di sini John, Everton melawan Crystal Palace John, kita bisa lihat head to headnya John. 8 kali kemenangan oleh Everton, 2 kali oleh Crystal Palace, dan 7 diantara imbang. Sedangkan Roy Hodgson ini baru menang 1 kali melawan Carlo Ancelotti. Dan line ups yang bakal turunkan oleh Everton ada 4-3-3 John, gambarannya kan John. Nah, di sini ada 2 pemain pasti yang tidak akan bermain. Masih dipertanyakan John, bisa main atau enggak. Dan Crystal Palace di sini banyak pemain yang masih dipertanya bisa main atau enggak dengan formasi 4-4-2 ya John. Sedangkan dari klasemen John, Everton ini ada peringkat 8 dengan 46 poin. Dan ini Tottenham, Liverpool ini sudah main memenangkan pertandingan dan menempatkan posisi di posisi 49 poin kan John. Jadi Everton ini kalau menang dia bakal sama poinnya dengan kedua tim ini. Dan West Ham juga nanti malam bakalan bertanding dan akan kita bahas nanti kan John. Nah, di sini John, Crystal Palace ada peringkat 12 dengan 37 poin John. Dan dia masih ada di agak-agak belum aman kali lah di zona degradasi John. Tapi untuk pertandingan kandangnya John, ini poinnya sama ya kan John, 17 poin, dan Palace juga 17 poin. Tapi Everton di sini bakal mati-matian untuk mendapatkan kemenangan dan menaikkan posisinya di klasemen John, karena dia hanya kalah intensitas gol ya dari West Ham, Liverpool, dan Tottenham. Jadi aku rasa Everton ini bakal menang besar nanti malam John. Ya kan John. Nah, di sini John, dari head to head dari kedua tim ini John, Everton tuh 2 kali kemenangan dan 3 kali kemenangan dan 2 kali imbang 5 pertandingan terakhir ya kan John. Everton di sini John 3 kali kekalahan John, dapatkannya 2 dari Liga dan 1 kali di FA Cup lawan Manchester City, dan di sini dia baru 2 kali menang dalam 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Crystal Palace di sini John lumayan bagus ya kan. Dia 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah pada saat melawan Tottenham John. Dan aku rasa Palace bakal mendapatkan kesialan juga melawan Everton ini seperti melawan Tottenham. Kita lihat pemain pasti yang tidak akan bermain dari sumber kita satu lagi kan John. Nah, di sini John ada 4 pemain pasti yang tidak bermain. Ada Bernard, Dokor, dan Pickford. Sedangkan 1 Gibemin masih dipertanya bisa main atau enggak. Sedangkan Palace ada 6. Ada 5 pemain pasti yang tidak bermain. Ada Klein, Ferguson, McArthur, Saku, dan Tomkins. 1 di antara yang masih pertanyakan ada McCarthy ya kan John. Oke, kita langsung aja ke prediksi John. Jangan lama-lama ya kan John. Tapi kalau menurut kalian ya kan, itu logika masuk nggak yang ku bilang ya kan John? Everton ini bakal mati-matian mendapatkan posisi aman di 49 poin, mendempet dengan Tottenham dan Liverpool. Dan di sini aku rasa Everton juga bakal mengincar gol yang banyak, karena dia bakalan mengincar ini posisi posisi 5 besar ya kan John, untuk masuk UEFA Europa League. Jadi ini masih bakal sengit ya kan John di pertandingan Premier League ya kan John. Oke. Untuk prediksi ya John, di sini aku berani sih ngasih Crystal Palace setengah John. Dan kalau kalian mau odds yang lebih besar lagi, aku juga berani ngasih 3/4 ya kan John. Itu prediksiku untuk Everton dan Crystal Palace. Sedangkan kalau di over under ya, kalau kalian mau main di over under, aku sarankan kalian main di over 2 John. Maksudnya 2, mau 2/4, 2,5 kalian ambil aja tuh John. Aku rasa ini Everton bakal menang besar dengan skor 3-1 atau mungkin 4-1 ya kan John, atau mungkin 3-0 telak ya kan John. Itu prediksiku untuk Everton dan Crystal Palace. Kita langsung terbang ke Spanyol dulu ya kan John. Ada Barcelona melawan Valladolid. Nah, Vizca Barca men.
Ronald Koeman sudah memenangkan pertandingan melawan Sergio dari head to head dari kedua pelatih John. Dari pertandingan terakhir melawan Valladolid ini, Ronald Koeman memenangkan pertandingan pertama melawan head to Sergio, kan, pelatih Valladolid. Dan sedangkan Barcelona head to headnya sini 14-1 John. 3 diantaranya imbang. Untuk line up nih John, ini lagi harum-harumnya Barcelona nih kan John. Tapi nggak tahu kita kalau di belakangnya kan John, masih lini pertahanan karena masih apa ya, udah kompak tapi masih belum klop kayak mana tuh. Nah, di sini John ada beberapa pemain pastikan tidak bermain ya kan John, dan di sini Valladolid juga banyak pemain yang pastikan tidak bermain John. Dia menggunakan formasi 4-4-2 dan Barcelona menggunakan 4-3-3. Kita nggak tahu racikan Ronald Koeman karena dia beberapa minggu ini Ronald Koeman tuh selalu merotasi formasi-formasi dari Barcelona ya kan John, demi mendapatkan formasi yang pas. Dan di sini John, Barcelona poinnya sama dengan Real Madrid John. 6 selisih 62 dan 63 poin. Dan di sini aku rasa Barcelona dia baru 28 pertandingan John. Jadi Madrid dan ATM sudah 29. Aku rasa ini bakalan momen yang bakal dimanfaatkan oleh Barcelona. Untuk pertandingan kandangnya John, Barcelona ada peringkat 3 dengan 31 poin, sedangkan Valladolid ada peringkat 13 dengan 13 poin. Masuk akal ya kan John? Kalian bisa lihat di sini. Posisi Barcelona ada peringkat 3 dengan 62 poin, sedangkan ATM dan Real Madrid ini hanya selisih 3 poin, dan sedangkan dengan Barcelona ATM ini selisih dengan 4 poin dengan John. Jadi ini bakal sengit sih ini sampai akhir musim ya kan John. Nah, untuk di pertandingan terakhir dari kedua tim ini John, Barcelona ini sudah 3 kali kemenangan dan berapa? 5 kali kemenangan John dalam 5 pertandingan terakhir ya kan John. Tapi 3 kali diantara itu dengan skor-skor yang tipis John. Nah, untuk Valladolid John, 5 pertandingan terakhir dia agak-agak gesit juga ya pertahanannya kan John. Dia 3 kali imbang dan 1 kali menang, sedangkan 1 ya kalah melawan Real Madrid 1-0. Nah, di sini John, untuk Barcelona sendiri ya kan John, Barcelona ini dalam 5 pertandingan terakhir tuh menang terus ya kan John. 1 kali imbang pada saat melawan PSG dengan skor-skor yang lumayan juga ya kan John. Jadi ini beberapa pertandingan nih Barcelona menang skor-skor 3-0, 2-0. Jadi pertahanan sudah semakin solid tapi belum kompak ya kan John. Kan dia udah klop tapi belum kompak. Maksudnya kompaknya itu dalam komunikasi mungkin ya kan John. Ini hanya feeling prediktor trader saya nih. Jangan kalian dengar kalian. Woi. Nah, di sini John, untuk pemain pastikan tidak bermain di sini ada Barcelona ya kan John. Oh, ternyata Ansu Fati dan Neto saja yang pastikan tidak bermain John. Sedangkan Coutinho ini masih dipastikan dipercaya bisa main atau enggak. Aku rasa Coutinho ini sudah mulai latihan ya kan John, tapi masih belum panas dan belum bisa diturunkan dalam pertandingan. Kita nggak tahu juga. Sedangkan Valladolid sini John ada banyak pemain yang pastikan tidak bermain John ya kan. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 pemain John. Ini pemain futsal nih, mau main futsal nih John. Nah, dan di sini John kita langsung ke prediksinya ya kan John. Dari klasemen kalian bisa lihat ya kan. Barcelona ini bakal memanfaatkan momen sebaik mungkin dalam memenangkan pertandingan nanti malam ya kan John. Jadi aku yakin Barcelona menang, tapi purnya besar kali John. Kalau untuk kalian yang ragu dengan purpurannya John, karena purpurannya 2,5, 2/4 ya kan John, dan 2/3/4, 1/3/4 juga. Nah, dan kalian John, kalau kalian mau main di purpurannya John, jangan. Maksudku, kalau kalian ragu, kalau aku Fisika Barca, aku berani ngasih pur 2/4. Tapi kalau kalian ragu, kalian main di over under ya, kalian underkannya 3/4 John. Nah, itu untuk Barcelona ya John ya kan. Kalau untuk Barcelona purpurannya aku nggak berani ngasih feeling sama kalian untuk ngasih pur 2/4. Tapi aku sendiri aku bakal main ngasih pur 2/4 ya kan John. Nah, kalau kalian sehati sama aku atau kalian Fisika Barca juga, kalian bisa ngasih ikut sama aku 2/4. Tapi kalau misalnya kalian ragu untuk ngasih purnya, aku saran kalian main di over under dan kalian underkan 3/4 ya kan John. Nah, itu prediksi untuk Barcelona dan Real Valladolid John, dan kita akan terbang kembali ke Premier League. Nah, di sini John, ini pertandingan sengit juga John, dan di sini John, Wolverhampton melawan West Ham United ya kan John. Sedangkan Nuno dan David Moyes ini sudah bertemu sebanyak 3 kali dan 2 kali dimenangkan oleh Nuno. Dan di sini John, Nuno menggunakan formasi 3-4-3 ya kan John. Sedangkan West Ham ini menggunakan formasi 4-2-3-1 ya kan John. Dan Jesse Lingard sebagai second striker, Lord Lingard ya kan John. Nah, dari klasemen John kita bisa lihat ya kan, Wolverhampton ini masih di rawan-rawan di zona degradasi ya kan John. Sedangkan West Ham juga masih di posisi 49 poin. Nah, di sini John, West Ham ini
posisi poinnya sama dengan Liverpool dan Tottenham ya kan John. Kalau dia menang nanti malam, ini bakal naik ke posisi 5 dan untuk nyalip Tottenham. Sedangkan Wolverhampton kalau dia menang, dia bakal naik ke posisi 11 atau 12 dan akan menyalip Crystal Palace kan John. Dan di sini John kita bisa lihat ini poin dari Wolverhampton nih selisih berapa poin dari zona degradasi, 11 poin John. Jadi masih rawan sih Wolverhampton, belum bisa dikatakan aman John, karena ini Fulham masih berusaha untuk keluar dari zona degradasi dan Newcastle juga John. Newcastle juga ya kan John. Jadi untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini, West Ham terakhir kali ketemu menang 4-0 melawan Wolverhampton dan Wolverhampton menang sebanyak 4 kali John. Jadi 4 kali kemenangan oleh Wolverhampton dan 1 kali oleh West Ham John. Nah, untuk Wolverhampton John 5 pertandingan terakhir dia kalah ya kan John. Terakhir kali kalah lawan Liverpool 1-0 dan 5 pertandingan di antara terakhir dia 2 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali menang lawan 2 kali kalah, 2 kali imbang dan 1 kali menang. Sedangkan West Ham John di sini dia pertandingan terakhir tuh imbang melawan Arsenal ya kan John. Jadi dia di sini 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali imbang di 5 pertandingan terakhir. Untuk pemain pastikan tidak bermain dari kedua tim ini John. Kita bisa lihat John. West Ham ini Wolverhampton ini ada 2 pemain pasti yang tidak bermain, ada Jimenez dan Martial. Sedangkan 2 di antaranya masih dipertanyakan, ada Moutinho dan Podence. Dan West Ham di sini John 3 pemain pasti yang tidak bermain John, ada Ogbonna, Randolph dan Yarmolenko. Ini bagus juga nih Yarmolenko ini ya kan John. Dan 2 di antaranya masih dipertanyakan, ada Fornals dan Musauku ya kan John. Masuaku. Dan untuk prediksi ya John dari kedua tim ini John, sebenarnya kalau kalian secara logika kalian pasti bakalan megang West Ham John. Tapi kalau dari segi poinnya udah sama dengan sama Liverpool dan Tottenham John. Aku rasa West Ham ini bakalan tetap dengan 49 poin di pekan ini ya kan John. Jadi kalau kalian megang West Ham, kalian pasti mikirnya West Ham ini lagi bangkit-bangkitnya ya kan John. Tapi kalian harus lihat juga Wolverhampton John. Nah, di sini aku berani lihat-lihat untuk megang Wolverhampton John. Wolverhampton John. Ya, aku di sini nyarankan kalian untuk megang Wolverhampton. Ini prediksiku ya kan John. Dan di sini ini skornya ini bakalan di bawah 2,5 John. Aku rasa ini Wolverhampton bakal menang dengan skor tipis 1-0 ya John. Jadi bola ini flat, tidak ada gol sampai akhir-akhir pertandingan, dan golnya ini bakalan 1 gol ini bakalan apa ya? Bakalan buat pertandingan ini semakin panas, mendapatkan poin ya kan John. Kalau nggak menang 1-0 paling imbang 1 sama ya kan John. Jadi sekali lagi ku tekankan, aku di sini berani megang lean Wolverhampton. Kalau kalian mau mengambil tahan Wolverhampton juga nggak masalah ya kan John. Dan untuk over under ya, kalau kalian main di over under aku sarankan 2,5, di bawah 2,5 ya kan John. Oke, itu untuk Wolverhampton dan West Ham. Kita akan terbang ke ini liga yang sulit ditebak. Ku over kan nanti under, ku under kan nanti over. Ini ada Premier Liga, ada Moreirense dan Sporting Lisbon John. Dan di sini Sporting Lisbon 11 kali kemenangan mengalahkan Moreirense dan 6 kali diantara itu draw. Nah, untuk dari kedua tim John, dari klasemen kita bisa lihat Sporting dia peringkat 1 dengan 64 poin, sedangkan Moreirense ini ada peringkat 8 dengan 30 poin John. Nah, untuk Sporting ini sudah aman di peringkat 1 dan nyaman dengan John. Dan untuk pertandingan kandangnya John, Moreirense ini ada peringkat 8 dengan 16 poin, sedangkan Sporting ini ada peringkat 1 dengan 32 poin ya kan John. Nah, di sini John, terakhir kali pertemuan dari Sporting ini John, Sporting ini menang selisih 1 terus John melawan Moreirense, dan terakhir kali dia menang dengan skor besar tuh pada saat bertandang ke Moreirense John. Dan terakhir kali bertandang Moreirense itu dia imbang skornya 0-0 ya John. Nah, untuk Moreirense sendiri John, 5 pertandingan terakhir itu 2 kali menang, 2 kali imbang, 2 kali kalah dan 1 kali menang. Sedangkan untuk Sporting ini dia hanya 1 kali imbang melawan Porto pada saat itu John. Nah, ini yang ku bilang susah John. Kenapa? Karena Sporting atau pertandingan Portugal ini John, dari Braga, dari Benfica, dari Porto maupun Sporting John, kalau nggak menang 2-0 itu 2-1. Itu saya sekali dia menang besar dengan skor 3-1, 3-0 ya kan John. Jadi untuk kali ini aku rasa feelingku lagi good ya kan. Mudah-mudahan nih kena. Kalau kalian mau megangnya nih John, kita lihat dulu pemain pasti yang tidak bermain John. Ya kan, ada Moreirense, ada 3 pemain pasti yang tidak bermain John. Oke. Untuk prediksiku sendiri John, dalam pertandingan ini John, aku berani ngasih 1/4 untuk Moreirense, karena beberapa pertandingan terakhir dari pada saat Sporting ini bertandang John, terakhir kali itu imbang dan terakhir kali itu menang Sporting dengan skor 3-1 John. Jadi aku rasa ini bakal kembali lagi John.
Sporting bakal menang dengan skor 2-0 ya kan John. Jadi di sini aku berani ngasih 1/4 dan di sini aku berani under 2,5 kalau kalian mau main di sini ya kan John. Nah, itu prediksi untuk malam ini John. 4 tim ya kan John. Kita menuju Liga Champion ya kan John, karena sebentar lagi puasa dan sebentar lagi juga akan menuju Liga Champion. Jadi aku harap mudah-mudahan ini bisa menambah modal kita untuk menghadapi Liga Champion untuk kalian semua. Terima kasih kalian semua yang sudah mendengarkan. Kalian semua yang sudah mendengarkan ocehanku nih John. Terima kasih banyak dan dukung terus channelku menjadi trader bola nomor 1 di Indonesia. Kan YouTubers dengan trader bola nomor 1 di Indonesia kan. Dan semoga kita dilimpahkan berkah dan rezeki kan, dan diberikan kesehatan untuk keluarga dan kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa kalian subscribe, like dan komen bagi kalian yang sudah baru datang kemari, dan jangan lupa kalau kalian mau naik-naik kalian bisa langsung ke WhatsAppku, ini ada nomor WA aku di kolom komentar, nanti ku pin ya kan untuk kalian semua ya kan John. Jadi jangan lama-lama, langsung aja ya kan John, langsung aja. Jangan lama-lama ya kan John. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih banyak dan tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Terima kasih banyak untuk support kalian selama ini. Apresiasi penuh untuk kalian semua. Terima kasih, semoga kita diberikan kesehatan, lancar rezeki dan kemenangan, dan kita semoga besok dipertemukan dengan teman-teman berikutnya. Terima kasih banyak. Salam Bando Tumpur.